Shalom, selamat malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan malam edisi Kamis tanggal 8 April tahun 2021. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan di mana kasih kemurahan dan pemeliharaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Sampai pada hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai dan memberkati kami dalam setiap pekerjaan dan aktivitas kami pada hari ini. Sebelum kami memasuki istirahat malam kami mau belajar, kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong urapi kami sekalian, curahkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami mengerti dan memahami firman Tuhan pada malam hari ini. Begitupun hamba-Mu Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kabar baik, kabar kebenaran bagi sidang jemaat Tuhan. Bersabdalah karena kami sekarang siap untuk mendengar. Amin. Saya mengambil tema dalam perenungan malam kita pada hari ini, yaitu memiliki prinsip dalam persekutuan. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita yaitu diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-42 sampai yang ke-47. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita beberapa hari yang telah lewat baru saja mengingat, mengenang atau merayakan peristiwa besar dalam kekristenan, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu merupakan suatu cara dari Allah dalam melaksanakan misi penyelamatan bagi semua umat manusia untuk membebaskan dari dosa dan maut. Dalam bagian firman Tuhan yang sebelumnya, di sana mengisahkan tentang khotbah Petrus atau kesaksian Petrus, di mana dia bersaksi dan menceritakan perbuatan-perbuatan besar Allah yang ajaib, dan kemudian dia juga menceritakan keesaan dari Yesus. Kemudian pada bagian terakhir tiba saatnya Petrus mengajak mereka yang mendengar pada saat itu untuk memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita, yang juga merupakan bagian dalam perenungan malam kita pada hari ini mengisahkan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama. Itu bisa dilihat sesuai judul atau sesuai perikop yang diperhadapkan bagi kita. Di dalam kekristenan, sebagai jemaat pertama, dikatakan bahwa di dalam persekutuan mereka harus mempunyai prinsip-prinsip di dalam persekutuan. Prinsip yang pertama, harus ada pertobatan dan dibaptis. Artinya ialah pengorbanan Yesus juga harus dibayar dengan pernyataan, dengan penyerahan diri manusia. Mereka harus bertobat dan mereka memberikan diri untuk dibaptis. Dengan demikian, melalui pertobatan dan dibaptis, kita menerima anugerah keselamatan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, dan kita diselamatkan dari dosa dan maut. Kemudian prinsip yang kedua, di dalam persekutuan harus bertekun dalam pengajaran dan berdoa. Artinya apa? Menjadi seorang percaya berarti kita harus selalu memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian diikuti dengan berdoa. Mengapa berdoa? Berdoa merupakan komunikasi kita dengan Tuhan. Dalam doa kita bisa menyampaikan rasa ungkapan syukur. Dalam doa kita bisa menyampaikan keluh kesah, pergumulan, apa yang bisa kita rasakan. Kita meminta segala sesuatunya melalui doa. Dan yang kita yakin, doa merupakan nafas orang percaya. Dan kemudian prinsip yang ketiga dan yang terakhir, dalam persekutuan dibudayakan untuk saling berbagi. Seperti yang kita baca dan kita lihat bersama
pada ayat yang ke-46, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Artinya apa? Di dalam persekutuan harus ada saling berbagi, saling peduli, saling mengasihi satu dengan yang lain. Sehingga ketika 3 prinsip ini diterapkan, dilakukan dalam persekutuan, semua orang bersuka cita, semua orang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Maka ketika itu terjadi, yang ada hanyalah damai sejahtera dalam persekutuan tersebut. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, melalui 3 prinsip ini yang mau digambarkan, yang sudah dijelaskan, yang diperhadapkan bagi kita bersama, apa yang bisa menjadi relevansi bagi kehidupan kita sebagai jemaat masa kini? Sudahkah kita menerapkan ketiga prinsip ini di dalam persekutuan kita pada masa ini? Dan sudahkah kita mensyukuri pengorbanan Yesus, misi penyelamatan Allah dari manusia untuk bebas dari maut? Biarlah itu menjadi renungan, menjadi pergumulan yang bisa dijawab oleh masing-masing jemaat, saya dan kita sekalian. Dan pada akhirnya sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, jangan biarkan firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita, apa yang sudah dilakukan oleh jemaat pertama, itu terkikis, terhilang atau terhapus hanya oleh zaman. Tetapi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini kembali mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa seharusnya di dalam persekutuan kita menerapkan prinsip-prinsip yang sudah dilakukan oleh jemaat pertama. Sehingga pada akhirnya hidup kita ini terus bertekun, berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan, dan meyakini seutuhnya bahwa tidak ada jalan lain menuju Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada jalan lain untuk terbebas dari dosa dan maut kalau tidak melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bertekun dalam iman, mensyukuri segala sesuatunya, renungkanlah firman-Nya siang dan malam, dan selalu berdoa agar apa yang kita sampaikan Tuhan juga mendengar. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada malam hari ini. Amin. Mari sidang jemaat kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah kembali boleh memperdengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kami diajar, iman dan pengharapan kami semakin dikuatkan, diteguhkan. Biarlah firman Tuhan ini Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing, agar firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kami mengerti, kami pahami, terlebih lagi Tuhan, kami dapat melakukannya dan mempraktekkannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami menyerahkan Tuhan istirahat malam kami pada hari ini. Biarlah Engkau menjaga tutup bungkus kami, sehingga besok pagi Tuhan kami dibangunkan dengan kesehatan, dengan kekuatan hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa dalam satu nama yang berkuasa, yang menjadi juru selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Amin.